Melihat Huang Fu Fani berlutut di depannya dengan tatapan bingung, Chu Feng sama sekali tidak terkejut. Berbicara tentang kekuatan ini, Chu Feng mendapatkannya karena kemarahannya saat Dandan menghilang. Ini secara alami berasal dari kekuatan garis keturunan, tetapi tampaknya juga terkait dengan cara spesialisasi. Singkatnya, itu tidak diperoleh dari budidaya Chu Feng, tetapi dari kemarahannya pada saat itu. Chu Feng juga bingung dengan bagaimana kekuatan ini datang. Tapi kekuatan ini spesial. Ia memiliki kekuatan perang tandingan tingkat 1, tetapi tidak dapat mendeteksi aura perang tandingan tingkat 1. Misalnya, Chu Feng sekarang menjadi setengah dewa tingkat 8, ketika Chu Feng menggunakan kekuatan ini, kekuatan tempur Chu Feng telah mencapai setengah dewa tingkat 9. Namun, orang luar tidak dapat mengetahui bahwa Chu Feng adalah dewa kelas 9, mereka juga tidak dapat merasakan peningkatan kekuatan tempur Chu Feng. Di mata mereka, Chu Feng adalah manusia setengah dewa kelas 8, tidak berbeda dengan manusia setengah dewa kelas 8 biasa. Itulah keajaiban kekuatan ini. Dalam pandangan Chu Feng, ini adalah kekuatan yang melampaui kekuatan tempur yang menantang surga. Namun kekuatan ini juga mempunyai kelemahan. Artinya, setelah menggunakannya, meskipun kekuatan tempur Chu Feng akan meningkat satu tingkat, kekuatan tempur dasarnya akan berkurang. Dengan kata lain, kekuatan tempur setengah dewa kelas 8 Chu Feng mungkin tak terkalahkan. Tapi setelah menggunakan kekuatan ini, kekuatan tempur Chu Feng mencapai tingkat ke-9 dari dewa, dan dia tidak bisa terkalahkan dalam kekuatan tempur yang sama. Terlebih lagi, setelah menggunakan kekuatan ini, emosi Chu Feng akan sangat terpengaruh, dan dia akan menjadi dingin, haus darah, kejam, dan bahkan gila. Menurut Chu Feng, penyebab kekurangannya adalah kurangnya kontrol. Oleh karena itu, saat Chu Feng berlatih hari ini, dia juga akan berusaha menguasai kekuatannya. Dengan latihan Chu Feng, dia secara bertahap mampu menguasai kekuatan ini. Dalam masa penguasaannya, kekuatan tempur kekuatan ini tidak hanya tidak akan menurun, tetapi juga akan tetap sama seperti biasanya. Yang terpenting adalah Chu Feng juga bisa menjaga kewarasannya. Tapi, Chu Feng tidak bisa mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama. Jika menghadapi lawan yang sulit dikalahkan, bertarunglah dalam waktu yang lama. Kekuatan tempurnya mungkin tidak menurun, tetapi Chu Feng mungkin secara bertahap kehilangan akal sehatnya dan menjadi semakin kejam. Namun, berurusan dengan Huang Fu Fani, Chu Feng secara alami tidak akan mampu mencapai tingkat kaisar surgawi itu. Desir. Tiba-tiba, Huang Fu Fani memanfaatkan kurangnya perhatian Chu Feng dan mundur dari lingkaran pertempuran, lalu menurunkan kotak hitam di belakangnya. Sebuah tombak muncul di tangan Huang Fu Fani, itu adalah senjata ajaib. Dengan senjata ilahi di tangannya, kekuatan tempur Huang Fu Fani sekali lagi ditingkatkan. Chu Feng, tepati janjimu. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan roh dunia, dan kamu tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan penghalang, kata Huang Fu Fani kepada Chu Feng. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu mengatakan kamu tidak membutuhkannya, kamu tidak akan membutuhkannya. Saat Chu Feng berbicara, dia memutar pergelangan tangannya, dan pedang pahlawan kuno muncul di tangannya. Zunbing. Chu Feng, jangan meremehkan kekuatan senjata ilahi. Melihat Zunbing di tangan Chu Feng, Qin Xuan segera mengingatkannya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Chu Feng mampu mengalahkan Huang Fu Fani, seorang setengah dewa kelas 9, dengan budidaya setengah dewa kelas 8. Namun menurutnya, pertarungan ini berkaitan dengan keselamatan mereka semua. Jika Chu Feng kalah, mereka juga akan kurang beruntung, jadi dia tidak ingin Chu Feng gegabah. Sayang sekali, saudara Chu Feng tidak memiliki senjata ajaib. Dibandingkan dengan Qin Xuan, Long Chengyu tahu bahwa Chu Feng belum memiliki senjata ajaib. Ketika Huang Fu Fani melihat Chu Feng memamerkan senjata mulianya, mata Huang Fu Fani berbinar, dan dia langsung berkata, Chu Feng,
kamu hanya bisa menggunakan senjata muliamu untuk melawanku, dan kamu tidak diperbolehkan menggunakan senjata dewa. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Melihat ini, Qin Xuan dan Long Chengyu mengutuk pada saat yang sama. Bukan urusanmu kalau aku bertarung dengan Chu Feng. Huang Fu Fanny memelototi Qin Xuan dan Long Chengyu, lalu menatap Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu berani melawanku hanya dengan senjata mulia ini? Kenapa kamu tidak berani? Tapi kata-kata burukku ada di depan. Jika aku menggunakan Zunbing, kamu tidak bisa mengalahkanku. Huang Fu Fanny, hari ini akan menjadi peringatan kematianmu tahun depan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Qin Xuan dan Long Chengyu membeku. Chu Feng ingin membunuh Huang Fu Fanny secara langsung. Meski sebelumnya Huang Fu Fanny memiliki niat membunuh terhadap mereka, namun Huang Fu Fanny memang pantas mati. Namun, kekuatan dan harta karun yang diperlihatkan oleh kelima orang Huang Fu tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa klan surgawi Huang Fu memiliki fondasi yang kuat dan pasti ada banyak master di dalam klan tersebut. Chu Feng telah menyinggung Istana Suci Tujuh Alam, raksasa paling kuat di era kontemporer. Apakah Anda ingin menyinggung klan surgawi Huang Fu, raksasa dari zaman kuno ini? Apakah dia benar-benar tidak takut? Jika kamu benar-benar menggunakan Zunbing dan bisa mengalahkanku tanpa menggunakan teknik penghalang atau roh dunia, maka aku, Huang Fu Fanny, akan menerima kematianku di tanganmu, kata Huang Fu Fanny. Oke, gunakan apa yang telah kamu pelajari sepanjang hidupmu untuk menyelesaikan pertempuran terakhir dalam hidupmu, kata Chu Feng. Saya akan. Setelah Huang Fu Fan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mengayunkan tombak penghalangnya, dan tiba-tiba pedang petir terbang ke arah Chu Feng. Hormati seni bela diri terlarang. Tapi Chu Feng tidak mengelak atau mengelak sama sekali, dia melambaikan senjata tertinggi sesuka hati dan juga menggunakan keterampilan bela diri terlarang tertinggi untuk menghancurkan pedang petir. Kamu benar-benar memblokirnya. Dan seni bela diri terlarang satu tingkat lebih rendah. Apakah ini suatu kebetulan? Qin Xuan mengerutkan kening. Namun dalam sekejap mata, Chu Feng dan Huang Fu Fanny bertarung bersama. Huang Fu Fanny sangat berhati-hati dan menjaga jarak dari Chu Feng, melakukan seni bela diri satu demi satu. Dan Chu Feng juga menggunakan seni bela diri Zunjin untuk bertanding. Dan setiap kali, Gao Huang Fu lah yang menentang seni bela diri terlarang. Bukan suatu kebetulan. Mata Qin Xuan membelalak saat melihatnya. Demigod kelas 8 versus Demigod kelas 9. Para prajurit mulia berperang melawan para prajurit ilahi. Meski ilmu bela diri yang digunakan satu peringkat lebih rendah dari lawan, namun mereka mampu bersaing. Seberapa menakutkankah kekuatan tempur ini? Chu Feng tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali, dia hanya menggoda Huang Fu Fanny. Penghinaan, ini merupakan penghinaan terhadap Huang Fu Fanny. Tapi Qin Xuan merasa wajahnya terbakar dan sakit. Huang Fu Fanny, di depan Chu Feng, lemah seperti anak kecil, dimainkan oleh Chu Feng di telapak tangannya. Tapi ternyata Huang Fu Fanny adalah sesuatu yang dia, Long Chengyu dan Xian Miao Miao tidak bisa kalahkan meskipun mereka berusaha bersama. Tidak ada keraguan bahwa jika dia melawan Chu Feng, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Mengapa kamu tertawa? Tiba-tiba Qin Xuan memandang Long Chengyu, dan dia menemukan bahwa Long Chengyu sedang menatapnya dan tertawa. Aku menertawakanmu karena kamu terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Lihat saja, Chu Feng akan menumbangkan pemahamanmu tentang seni bela diri, kata Long Chengyu. Itu telah ditumbangkan. Qin Xuan Dao. Itu akan terus menumbangkan, lagi dan lagi, kata Long Chengyu sambil tersenyum. Oh ah. Pada saat ini, dengan suara menderu, Huang Fu Fanny juga terbang terbalik. Ada lubang di dadanya. Chu Feng menggunakan keterampilan seni bela diri untuk menembus udara. Meskipun dia menggunakan seni bela diri tingkat rendah, Chu Feng masih melukai Huang Fu Fanny dengan serius. Klan surgawi Huang Fu, hanya itu yang mereka punya. Chu Feng memegang pedang pahlawan kuno dan berdiri di kehampaan,
memandang Huang Fufani dengan jijik. Setelah mendengar kata-kata ini, Huang Fufani tampak terstimulasi, dan seluruh wajahnya berubah. Aku tidak akan membiarkanmu menghina klan surgawi Huang Fu. Setelah mengatakan ini, Huang Fufani tiba-tiba berdiri tegak, memegang tombak di kedua tangannya dan meletakkan tombak di depannya. Pada saat yang sama, seluruh aula terguncang, dan guntur yang kuat dilepaskan dari tubuh Huang Fufani. Guntur semakin keras, dan segera naga guntur besar terbentuk setelah Huang Fufan berbalik. Meski berwujud naga, bukan wujud naga utuh, namun naga bentukan petir ini memiliki sepasang mata yang seolah-olah memiliki kebijaksanaan dan memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Seni bela diri terlarang dari Tuhan. Qin Xuan, Long Chengyu dan Xian Miao Miao berbicara pada saat yang bersamaan. Mereka semua merasakannya, itu adalah keterampilan bela diri terlarang ilahi. Ilahi terlarang, naga petir. Huang Fufani mengencangkan cengkeramannya pada tombak di tangannya, dan kemudian naga petir itu bergabung dengan tombak itu. Namun tiba-tiba, dia membeku. Bukan hanya dia, Qin Xuan, Long Chengyu, Xian Miao Miao semuanya tercengang. Suatu saat, Chu Feng tiba di belakang Huang Fufani, dia begitu cepat sehingga saat mereka bereaksi, Chu Feng sudah berdiri di belakang Huang Fufani. Apalagi saat ini Chu Feng dikelilingi oleh aura hitam, auranya sangat aneh, memancarkan aura yang sangat gelap, seolah-olah berasal dari neraka. Itu sangat mirip dengan aura roh dunia Asura, namun itu bukanlah aura roh dunia Asura, melainkan aura Chu Feng. Bagaimana Chu Feng bisa memancarkan aura gelap seperti itu? Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Huang Fufani ingin menjauhkan diri, dan kemudian menggunakan seni bela diri terlarang ilahi yang menyatu dengan tombak senjata ilahi pada Chu Feng. Namun telapak tangan Chu Feng, menghadapnya, aura hitam langsung menyegel tubuh Huang Fufani. Keterampilan rahasia, penjarahan kegelapan.